Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Risma Habibah Zulkarnain. Nama saya Halimatus Sa'diah. Nama saya Rifda Aini Waluyo. Langsung saja kita melihat hasil diskusi dari kelompok 1. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang merupakan satu rangkaian proses untuk mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang berkarakter bangsa Indonesia, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab, sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat sesuai ketentuan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Aziz Wahab, pendidikan kewarganegaraan merupakan media pengajaran yang mengindonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab. Menurut Pasal 39 UU Nomor 22 Tahun 1999, pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara dengan pemerintah agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa negara. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Adapun tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut Tim Direktorat Jenderal Manajemen. 1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. 2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan 3. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, tujuan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. 1. Memberikan pengertian pengetahuan dan pemahaman tentang Pancasila yang benar dan sah. 2. Membentuk pola pikir yang sesuai dengan Pancasila dan ciri khas serta otak ke-Indonesia. 3. Menanamkan nilai-nilai moral Pancasila ke dalam diri dan anak didik. Dan yang terakhir, memiliki mindset dalam memecahkan masalah yang terjadi di negaranya. Sejarah pendidikan kewarganegaraan mulai diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1790 dengan nama Civics. Di Indonesia, pelajaran Civics telah ada sejak zaman Hindia Belanda dengan nama Burgerkunde. Dua buku penting yang dipakai yaitu Indische Burgerkunde tahun 1934 dan B. Rechensplints atau Indische Burgerkunde voor Leerders tahun 1940. Dari materi kedua buku di atas, jelas terlihat bahwa pada zaman Hindia Belanda belum terdapat kesatuan pendapat tentang materi pelajaran Civics. Kedua, dalam suasana merdeka tahun 1950 di Indonesia, diajarkan Civics di sekolah menengah. Tahun 1955 terbit buku Civics karangan J.C.T. Simorangkir, Gusti Mayur, dan Sumintarjo berjudul Inti Pengetahuan Warganegara. Pada tahun 1961, istilah kewarganegaraan diganti dengan kewargaan negara karena menitikberatkan warga sesuai dengan pasal 26 ayat 2 UUD 1945 yang mengandung pengertian akan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, yang tentu berbeda dengan orang asing. Tetapi istilah tersebut baru secara resmi dipakai pada tahun 1967 dengan instruksi Dirjen Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 31 tahun 1967. Yang keempat, buku pegangan resminya adalah Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia, karang Supardo dan kawan-kawan. Materinya adalah pidato kenegaraan Presiden Soekarno pada tahun 1966 setelah peristiwa G30 SPKI.
Buku karangan Supardo tersebut di atas dilarang dipakai untuk mengisi kekosongan materi GFIJ. Pelajaran GFIJ diberikan di tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Di perguruan tinggi terdapat mata kuliah kewirausahaan nasional yang intinya berisi pendidikan pendahuluan bela negara. Sejak zaman Hindia Belanda sampai dengan RI tahun 1972. Baru pada tahun 1972, setelah Seminar Nasional Pengajaran dan Pendidikan GFIJ atau GFIJ Education di Tawangmangu, Surakarta, mendapat ketegasan dan memberi batasan bahwa GFIJ diganti dengan ilmu kewargaan negara, yaitu suatu disiplin ilmu dengan objek studi tentang peranan para warga negara dalam bidang spiritual, sosial, ekonomi, politik, hukum, dan kebudayaan, sesuai dan sejauh diatur dalam UUD 1945. GFIJ Education diganti dengan pendidikan kewargaan negara, yaitu suatu program pendidikan yang tujuan utamanya membina warga negara yang lebih baik menurut syarat-syarat, kriteria, dan ukuran ketentuan-ketentuan UUD 1945. Bahannya diambil dari ilmu kewargaan negara termasuk kewirausahaan nasional, filsafat Pancasila, mental Pancasila, dan filsafat pendidikan nasional. Keempat, konsep-konsep pokok dalam kompetensi dasar pada komponen pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, kita mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa. Konsep dasar pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pedagogi. Yang pertama, guru dapat memahami karakteristik dalam konteks pedagogi dengan cara memahami kognitif dan kepribadian peserta didik. Yang kedua, guru dalam pembelajaran harus bisa merancang dan memasukkan materi dan nilai-nilai demokrasi dalam RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, guru dalam pembelajaran harus mampu menggunakan beberapa metode, yaitu penalaran, tanya jawab, dan diskusi yang berkaitan dengan konteks pedagogi pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat, guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran harus melakukan 3 aspek. Dan yang terakhir, guru harus bisa mengarahkan peserta didik untuk memahami pendidikan kewarganegaraan dengan baik dan benar. Baiklah, sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.